Om Swastiastu. Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari SGD 6 akan membawakan presentasi mengenai studi kohort pada jurnal yang berjudul Physical Activity and Breast Cancer Risk, Result from the UK Biobank. Jadi, perkenalkan sebelumnya, saya Ramadan Ramasta akan membawakan presentasi mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, gaya hidup manusia yang mengalami perubahan telah mengubah paradigma penyakit di masyarakat. Nah, terlihat jelas terdapat dua jenis penyakit, yaitu infeksi dan non-infeksi. Nah, salah satu penyakitnya adalah kanker. Kanker merupakan masalah utama di seluruh dunia, dengan total kasus kematian kurang lebih 9,6 juta. Itu menurut data pada tahun 2018. Nah, salah satu kasus kanker adalah kanker payudara. Kanker payudara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari sel dan saluran kelenjar hingga jaringan penopang payudara. Nah, kanker ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu benign atau jinak dan malignan atau ganas. Menurut data epidemiologi, lihat pada dua tempat, itu terutama Amerika Serikat pada tahun 2020, terdapat sekitar 276.000 kasus kanker payudara invasif dan sekitar 48.000 kasus kanker payudara non-invasif. Nah, sedangkan di Indonesia, pada setiap tahunnya terdapat sekitar 185.000 kasus kanker payudara yang baru. Nah, menurut UNJ Guo dan kawan-kawan, jadi salah satu cara menangani kanker payudara adalah dengan aktivitas fisik. Maka dari itu kami SGD 6 akan melakukan studi kohort pada jurnal yang berjudul Physical Activity and Breast Cancer Risk, Result from the UK Biobank, dengan tujuan untuk mengidentifikasikan lebih lanjut. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Arvina Sindanela. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Laporan dari beberapa studi sebelumnya telah menyatakan bahwa adanya hubungan terkait dengan aktivitas fisik dan risiko kanker payudara. Salah satunya yaitu studi prospektif sebelumnya yang menilai adanya peran protektif terhadap aktivitas fisik dan risiko kanker payudara. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat bias dan juga ketidakakuratan pelaporan sehingga mengakibatkan berbagai kesalahan. Dalam penelitian lainnya, juga dilakukan pendalaman terhadap metode yang digunakan, yaitu dengan menggabungkan metode objektif terhadap penelitian aktivitas fisik, sehingga dapat mengurangi kesalahan terhadap klarifikasi tingkat aktivitas fisik. Oleh karena itu, untuk mengurangi adanya bias dan juga kesalahan tersebut, maka diperlukan penelitian yang lebih spesifik untuk mengklarifikasi adanya hubungan antara aktivitas fisik dan juga risiko kanker payudara. Dan dalam penelitian yang diambil yaitu menggunakan total lebih dari 500 orang dewasa yang ada di Inggris. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana tujuan spesifik dari studi ini adalah objektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari melakukan aktivitas fisik terhadap risiko kanker payudara pada wanita yang belum menopause dan yang sudah menopause. Lalu asesmen dari studi yang menggunakan akselerometer untuk mencegah misklasifikasi data dan bias. Baik, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian. Berdasarkan jurnal yang kami gunakan, desain studi yang digunakan adalah kohort prospektif yang melibatkan pengaruh aktivitas fisik pada wanita yang belum dan sudah menopause yang diikuti dari tahun 2006 sampai 2015 hingga terjadi penurunan resiko kanker payudara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Made Krisna Wibowo Pramarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil penelitian di mana total data dari UK Biobank UK dengan jumlah 502,620 dari laki-laki sebanyak 229,165 dan perempuan sebanyak 273,455. Setelah itu, di perempuan dibagi menjadi dua, yaitu inklusi dan eksklusi, di mana inklusinya dengan jumlah 174,160, yaitu data yang memenuhi kriteria penelitian. Pada inklusi dibagi kembali dengan wanita premenopause dengan jumlah 47456 dan pada wanita pasca menopause dengan jumlah 126,407. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang eksklusi, di mana wanita yang pertama adalah wanita riwayat kanker, yaitu kecuali kanker kulit non melanoma ICD-10 dengan jumlah 18372.
Setelah itu, yang kedua adalah memiliki data hilang pada satu variabel aktivitas fisik dengan jumlah 65,291. Dan yang ketiga ada aktivitas fisik kuat dan sedang lelah dari 6-7-20 menit per minggu dengan jumlah 2021. Setelah itu yang terakhir ada data yang hilang tentang massa lemak tubuh dengan jumlah 363. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai setting yang relevan, lokasi, tanggal periode recruitment, exposure, follow-up, dan pengumpulan data. Nah, jadi data bersumber dari UK Biobank dengan total partisipan mencapai 502.620 orang, dengan rentang usia 40 sampai dengan 70 tahun yang telah teregistrasi dari tahun 2006 sampai 2010. Partisipan mendapatkan undangan untuk terlibat dalam penelitian melalui pos. Selanjutnya, partisipan melakukan pengisian self-administered touchscreen questionnaire yang dilakukan di Pusat Penelitian UK Biobank Assessment Center yang berisi mengenai sosiodemografi, gaya hidup, riwayat kesehatan, dan data pribadi dari partisipan. Selanjutnya, antara Agustus 2012 sampai dengan Juni 2013 dilakukan penilaian ulang terhadap fisik dan aktivitas fisik dari partisipan yang dilakukan di Biobank Assessment Center yang berlokasi di Stockport. Selanjutnya, pada Juni 2013, partisipan mendapatkan Wrist Wind Triaxial Accelerometer, di mana peserta diberikan instruksi untuk memakai accelerometer di pergelangan tangan yang dominan selama 7 hari. Kemudian setelah 7 hari, peserta mengembalikan perangkat tersebut ke peneliti dengan menggunakan amplop yang telah disediakan oleh pusat penelitian. Rata-rata durasi follow-up pasien mencapai 5,7 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan Madiwira pertama akan menjelaskan tentang partisipan, di mana partisipan itu dibagi menjadi dua kriteria, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi itu sosiodemografi, gaya hidup, kesehatan, dan riwayat kesehatan dan jenis kelamin, faktor spesifik, pengukuran fisik pada seluruh kelompok, termasuk ukuran dan komposisi tubuh juga dinilai selama kunjungan pusat penilaian dasar. Kemudian kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi itu yang pertama memiliki riwayat sebelumnya terdiagnosis kanker kecuali untuk kanker kulit non melanoma. Kemudian memiliki data yang hilang pada salah satu aktivitas fisik variabel yang digunakan dalam analisis kami, N sama dengan 65.291. Kemudian aktivitas fisik sedang dan kuat lebih dari 6.720 per minggu, N sama dengan 2021. Kemudian seperti yang direkomendasikan di International Physical Activity Questionnaire atau IPAQ, atau data yang hilang tentang massa lemak tubuh, N sama dengan 3163. Perkenalkan, saya Alsintia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi operasional. Perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini ingin menilai bagaimana pengaruh aktivitas fisik terhadap penurunan risiko kanker payudara. Adapun outcome-nya yaitu kejadian kanker payudara dengan prediktor aktivitas fisik, dengan exposure atau paparan yang ingin dilihat terhadap outcome adalah aktivitas fisik, dengan efek modifier-nya adalah wanita postmenopause dan juga premenopause. Kemudian adapun definisi operasional pertama yang saya ingin jelaskan adalah terkait mengenai kanker payudara, yang mana data dari kanker payudara ini diambil dari UK Biobank National Health Service yang diambil dari 3 negara di UK, kemudian dengan responden wanitanya yang diikuti dari awal hingga didiagnosis kanker payudara ICD-10 dengan kode C50. Adapun yang kedua, aktivitas fisik yang mana menggunakan wawancara pedoman IPAQ yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada yang ringan 3,3, kemudian ada skor yang sedang 4, dan skor yang berat ada 8. Kemudian ada pun premenopause dan postmenopause, yang mana wanita nanti diwawancara dan wajib melapor kapan dia berhenti untuk menstruasi, yang mana nanti wanita di bawah 45 tahun yang tidak menjalani ovarektomi akan dikategorikan sebagai premenopause, dengan wanita usia lebih dari sama dengan 53 tahun akan dikategorikan sebagai postmenopause. Adapun yang keempat yaitu variabel terkait mengenai indeks massa tubuh atau massa lemak tubuh, yaitu menggunakan analisis alat Tanita BC41-BMA dan juga perhitungan IMT sesuai dengan standar WHO yang akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu di bawah 25 dan di atas sama dengan 25. Selanjutnya ada screening payudara untuk ditanya apakah dia pernah atau tidak melakukan screening. Selanjutnya ada usia yang dicatat dan juga status ekonomi sosial yang dicatat berdasarkan
quintile dari Of-Townsend Deprivation Index, kemudian usia saat dia pertama kali menarche dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kurang dari 12 tahun, yang kedua 12-13 tahun, dan lebih dari sama dengan 14 tahun. Kemudian ada tinggi badan, dikelompokkan menjadi 3, ada yang kurang dari 160 cm, yang kedua ada 160 sampai 165,9 cm, dan yang ketiga lebih dari sama dengan 166 cm. Kemudian jumlah melahirkan dibagi menjadi 3, nulipara, yang kedua 1 sampai 2 kali melahirkan, terus yang ketiga lebih dari sama dengan 3 kali melahirkan. Kemudian usia saat melahirkan pertama itu kapan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kurang dari 25 tahun, yang kedua 25 sampai 29 tahun, dan yang ketiga itu lebih dari sama dengan 30 tahun. Selanjutnya ada status merokok, apakah dia pernah merokok, sedang merokok, atau dulu pernah merokok dan sudah berhenti. Kemudian ada frekuensi konsumsi alkohol, dibagi menjadi kurang dari 3 kali dalam sebulan, 1-4 kali seminggu, dan setiap hari atau hampir setiap hari. Kemudian penggunaan kontrasepsi oral, apakah pernah, ataukah sekarang sedang memakai, atau sebelumnya pernah memakai tapi sudah tidak memakai kembali. Kemudian terapi pengganti hormon itu dibagi menjadi 3, tidak pernah, pernah sebelumnya, dan atau sedang memakai. Kemudian ada juga usia menopause, itu dibagi menjadi 4, kurang dari 45 tahun, 45 sampai 49 tahun, 50 sampai 54 tahun, dan lebih dari sama dengan 55 tahun. Kemudian ada riwayat keluarga dengan kanker payudara, apakah ada keluarganya yang pernah mengidap penyakit yang sama atau tidak. Baik, sekian untuk definisi operasional. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Igusti Yogong di hari ini, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang menentukan ukuran sampel, di mana menurut Sujarweni 2015, jumlah sampel minimal pada masing-masing kelompok pada penelitian kohort ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tetapi pada penelitian kohort ini perlu ditambahkan jumlah loss to follow yang biasanya diasumsikan 15% dari masing-masing kelompok. Tapi pada jurnal ini tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana cara penulis menghitung ukuran sampel penelitian. Yang dijelaskan itu hanya sumber data responden diambil dari UK Biobank di mana terdapat sekitar 500.000 partisipan, baik itu wanita maupun pria, yang pada bulan Agustus 2012 sampai Juni 2013 dilakukan asesmen ulang pada 20.345 partisipan, di mana untuk analisis finalnya itu didapatkan respondennya yaitu pada 47.456 wanita premenopause dan 126.704 wanita postmenopause. Lalu pada Februari 2013 hingga Desember 2015 dilakukan kembali tes yaitu 7-day accelerometer study yang diikuti oleh 236.519 partisipan. Lalu pada akhir penelitian didapatkan hanya 184.608 wanita sebagai sampelnya, di mana di sini ditemukan sebanyak 3.189 kejadian invasif breast cancer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Felicia Holil. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian metode statistik dan metode kontrol variabel confounding. Kelompok pada penelitian kohort prospektif ini terbagi menjadi 2, yaitu wanita pramenopause dan pasca menopause yang diikuti sejak awal terdaftar sebagai pasien kanker payudara. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah untuk mencari hubungan antara risiko kanker payudara dengan aktivitas fisik yang dilaporkan secara mandiri menggunakan pengukuran berbasis accelerometer. Metode analisis statistik pada penelitian ini ialah multivariable adjusted Cox regression yang diolah dengan menggunakan program Stata versi 15. Untuk variabel waktu yang digunakan memperkirakan risiko hazard, maksud saya rasio hazard atau relative risk, ialah usia yang dicapai oleh sampel. Kemudian confidence interval untuk hubungan antara aktivitas fisik yang dilaporkan secara mandiri dan risiko kanker payudara sebesar 95%. Pada penelitian ini terdapat analisis risiko, analisis tren linear, analisis tambahan, analisis sensitivitas terbatas, dan uji chi-square. Data analisis risiko dan aktivitas fisik yang dilaporkan secara mandiri dikategorikan ke dalam kuartil berdasarkan distribusi pada semua wanita. Data analisis tren linear dihitung dengan menentukan median dari aktivitas fisik yang dilaporkan secara mandiri dalam setiap kategori aktivitas fisik terdasar. Selain itu, dalam analisis tambahan untuk menggabungkan analisis risiko dan tren linear tadi. Kemudian, untuk
menilai dampak dari nilai yang hilang, maka dilakukan analisis sensitivitas terbatas pada peserta yang nilainya diketahui. Lalu, metode kontrol variabel confounding atau variabel perancu yang berkaitan dengan minat dan hasil kausal akan dimasukkan ke dalam model regresi secara analisis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Cahaya Dewi akan memaparkan mengenai hasil studi di mana penulis mengklasifikasikan risiko kanker payudara terjadi pada dua kelompok, yaitu wanita postmenopause dan wanita premenopause, di mana kelompok ini dibagi kembali menjadi subkelompok, yaitu kuartil atas yang memiliki banyak aktivitas dan kuartil bawah yang memiliki sedikit aktivitas. Berdasarkan data yang terkumpul, maka terdapat poin penting, yaitu 1. Wanita premenopause kuartil bawah memiliki BMI 27,5, sedangkan wanita premenopause kuartil atas memiliki BMI 25,6. Kedua, wanita postmenopause kuartil bawah memiliki BMI 28,2, sedangkan wanita postmenopause kuartil atas memiliki BMI 26,3. Poin ketiga, sebagian besar wanita premenopause atau postmenopause pada bagian kuartil atas mengonsumsi alkohol setiap minggu atau lebih sering. Keempat, wanita postmenopause kuartil atas melaporkan rata-rata aktivitas fisiknya yaitu 94,9 met jam per minggu, sedangkan wanita premenopause yaitu melaporkan aktivitas fisiknya yaitu 91,8 met jam per minggu. Poin kelima, berdasarkan akselerometer, nilai aktivitas fisik pada wanita postmenopause kuartil atas adalah 30,3 mili gravitasi, sedangkan pada wanita premenopause kuartil atas yaitu 34,4 mili gravitasi. Kemudian next, pada wanita premenopause, aktivitas fisik kuartil atas yang melaporkan 58,3 atau lebih met jam per minggu memiliki 23% penurunan risiko kanker payudara dibandingkan dengan mereka yang berada di kuartil terbawah. Hal ini diperkuat setelah penyesuaian lebih lanjut dengan masa lemak tubuh. Di antara wanita pasca menopause, aktivitas fisik kuartil teratas dikaitkan dengan penurunan risiko kanker payudara sebesar 17% dibandingkan dengan kuartil bawah. Penyesuaian lebih lanjut dengan masa lemak tubuh melemahkan hubungan ini. Hasil untuk tren linier per 50 met jam per minggu, aktivitas fisik yang dilaporkan sendiri adalah RR 0,74, 95% CI 0,6 sampai 0,92 untuk wanita premenopause dan RR 0,85, 95% CI 0,76 sampai 0,96 untuk wanita postmenopause, yang dimana model sudah disesuaikan tanpa heterogenitas berdasarkan status menopause P sama dengan 0,26. Untuk tren linier berbasis akselerometer, peningkatan gravitasi 5 mili gravitasi dikaitkan dengan penurunan 18% risiko kanker payudara pada premenopause sebelum penyesuaian dengan masa lemak tubuh dan 21% pengurangan setelah penyesuaian dengan masa lemak tubuh. Risiko relatif yang sesuai untuk kanker payudara postmenopause adalah 0,79, 95% CI 0,69 sampai 0,9 sebelum penyesuaian dengan lemak tubuh. Dan 0,84 95% CI 0,73 sampai 0,96 setelah penyesuaian dengan masa lemak tubuh. Nah, tren yang sepenuhnya disesuaikan dalam risiko per 5 unit mili gravitasi tambahan tidak berbeda secara signifikan dengan status menopause. Hubungan antara aktivitas fisik yang dilaporkan sendiri dan risiko kanker payudara untuk semua wanita yang digabungkan adalah mereka yang berada di kuartil teratas memiliki 15% penurunan risiko kanker payudara dibandingkan wanita di kuartil terbawah dari aktivitas yang dilaporkan sendiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi berdasarkan artikel studi cohort prospektif yang berjudul Physical Activity and Breast Cancer Risk, Result from the UK Biobank Prospective Cohort menunjukkan peran protektif dari aktivitas fisik dalam risiko kanker payudara. Sebagian besar berdasarkan aktivitas fisik yang bertujuan untuk mengklarifikasi hubungan tersebut dengan memeriksa risiko kanker payudara dalam kaitannya dengan aktivitas fisik. Dalam artikel ini dilakukan dengan menganalisa data dari 47.456 wanita premenopause dan 126.704 wanita pasca menopause di Inggris Biobank dari tahun 2006 hingga 2014 dan dihitung dengan menggunakan regresi Cox yang disesuaikan multivariabel sehingga didapatkan hasil dalam analisis yang menggunakan nilai aktivitas fisik yang ditentukan dari pengukuran akselerometer. Peningkatan gravitasi 5 mili dikaitkan dengan penurunan 21% pada premenopause dan 16% penurunan risiko kanker payudara pasca menopause. Aktivitas fisik yang lebih besar dikaitkan dengan penurunan risiko kanker payudara yang tampaknya terlepas dari asosiasi
apapun yang memungkinkan memiliki risiko melalui efeknya pada adipositas. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari SGD A6. Terima kasih atas perhatiannya.